Halo sob, ketemu lagi sama Irwan di sini. Kali ini saya akan bahas sebuah headphone gaming yang berbeda dari yang lain. Saya bilang berbeda karena ternyata headphone wireless ini nggak cuma enak buat dipakai main game, tapi dia juga enak buat dengerin musik. Aneh kan? Nggak tanggung-tanggung sob, ada sertifikasi high-res yang tercetak jelas di box headphone ini. Oke, kita bahas dulu soal desainnya ya. Si ROG Strix Go 2.4 ini atau 2.4 ini punya desain yang nggak ikonik-ikonik amat ya, mirip sama desain beberapa headphone yang udah keluar. Bedanya dia punya aksen deboss logo ROG di beberapa bagian. Build quality-nya oke banget, kerasa mahal walau secara harga bukanlah headset wireless yang termahal. Dan sekali lagi, headphone ini bukan top tier-nya ROG ya, karena masih ada lagi yang lebih mahal seperti ROG Strix Fusion, ROG Delta, ROG RGB, ROG Theta 7.1 dan lain-lain. Dalam paket penjualannya, kita dapat carrying case yang cukup keren. Mengingat headphone ini punya desain foldable, semua aksesoris yang ada di dalam paket penjualannya bisa masuk ke dalam carrying case ini. Desain earpads yang berukuran full size secara sempurna menutup daun telinga kita. Suara dari luar berhasil diblok dengan baik. Klaim dari headphone ini nggak terlalu keras, jadi nggak menyiksa waktu dipakai ya. Earpads-nya kerasa empuk dan nyaman. Hanya saja waktu dipakai agak lama, kuping akan mulai kerasa kegerahan dan ya jadi nggak nyaman gitu karena panas. Ada dua cara mendengarkan musik atau bermain game menggunakan headphone ini. Pertama dengan menggunakan kabel aux dan yang kedua dengan dongle wireless. Berbeda dengan Bluetooth, protokol wireless punya latensi yang jauh lebih kecil. Alhasil saat dipakai main game, kita nggak akan ngerasa ada delay ya. Walaupun sebenarnya nggak ada teknologi wireless yang bisa zero latensi ya. At least, latensi pada protokol wireless di headphone ini jauh lebih kecil dibandingkan protokol Bluetooth dengan teknologi apapun. Untuk bisa menggunakan protokol wireless, ada sebuah dongle yang disediakan untuk disambungkan ke perangkat kita. Berbeda dengan beberapa headphone wireless merek lain yang masih menggunakan USB Type-A, headphone ini udah pakai USB Type-C, yang artinya bisa kita pakai di smartphone, tablet, atau di HP kesayangan kita. Sayangnya, bentuk dongle yang rada nggak lazim ini kurang ergonomis sob. Saat kita pakai di smartphone, dongle ini kayak ngurangin kenyamanan dan handling. Ditambah lagi, panjang port USB Type-C yang pendek bikin si dongle nggak bisa dipakai di gadget yang pakai casing. Jadi ya mau nggak mau harus buka casing. Saya berharap ke depan Asus bisa bikin dongle yang lebih manusiawi dan lebih seamless tanpa mengurangi kenyamanan saat bermain game. Experience gaming dengan headphone ini semakin asik karena kualitas mikrofonnya juga bagus sob. Selain itu mikrofonnya itu pakai detachable ya. Jadi saat kita mau pakai buat dengerin musik, kita bisa copot si mikrofonnya gitu. Mic di earphone ini juga bisa dibilang canggih karena ada fitur bernama AI Noise Cancelling Microphone. Teknologi ini bikin suara yang masuk ke mikrofon itu jauh lebih jernih ya, bebas dari suara ambient sekitar yang berisik. Terutama saat kita pakai di tempat yang ramai. Alhasil suara yang ditangkap ya hanya suara kita aja. Nah, lanjut ngomongin soal musik, untuk sebuah headphone gaming, ROG Strix Go 2.4 ini jauh dari kata jelek ya. Embel-embel high-res yang sejujurnya saya juga nggak peduli ya. Ternyata bukan sekedar gimmick belaka. Sebelum kita bahas kualitas suara saat dengerin musik, berikut angka-angka objektif yang mungkin ingin kalian ketahui. Menurut saya, ROG Strix Go 2.4 ini gimana ya? Saya merasa harusnya bisa lebih baik lagi sih. Saya merasa suara yang keluar dari headphone itu rada unik ya. Mendengarkan musik menggunakan dongle wireless dengan kabel aux itu ngasih experience yang jauh berbeda. Saya ngerasa power headphone ini sedikit ketahan saat kita pakai dongle wirelessnya. Tapi suaranya akan lebih lepas saat saya pakai kabel aux-nya. Saya merasa adanya peningkatan power di bagian low atau bass. Jadi setelah ini saya akan ngomongin impresi suara headphone ini menggunakan kabel aux-nya aja ya. Tadi saya sempat bilang kalau suara headphone ini unik. Saya bingung, biasanya headphone gaming ini punya soundstage yang luas serta bass yang besar. Tapi saya nggak nemu di headphone ini ya. Suara low-nya tuh kayak ada di bawah mid-nya gitu loh. Dia malah kedengeran kayak headphone vokal daripada headphone gaming. Sebenarnya soundstage-nya itu nggak hancur-hancur amat ya, tapi lebih sempit dibandingkan beberapa headphone yang mungkin harganya seperapat dari headphone ini ya. Suara mid headphone ini maju banget sob. Banget nggak sih? Ya agak maju lah pokoknya. Bahkan saat saya dengerin lagu yang kaya instrumen kayak lagunya Gorenginya Lisa, ini suara Neng Lisa jelas banget menonjol. Suaranya yang menonjol ya, bukan bakat. Sektor high-nya bisa dibilang cukup tinggi tapi nggak overwhelming, dengan nggak nyiksa kuping tentunya. Suaranya cukup ngecering dan representasi detailnya cukup bagus. Gampang banget bedain mana lagu dengan mastering yang bagus dengan mastering yang ala kadarnya ya dengan headphone ini gitu loh. Bass di headphone ini gimana ya? Setahu saya bass di headphone gaming ini kudu jedak-jeduk ya, biar pas ada efek ledakan tuh berasa kayak menggelegar gitu ya. Tapi saya merasa headphone ini nggak sebesar kebanyakan headphone gaming, bass itu terkesan ramah dan gak agresif gitu ya. Jadi saya jadi bingung sebenarnya headphone ini tuh gaming oriented atau music oriented gitu. Buat ngeluarin potensi bass yang lebih agresif, mau nggak mau ya kita harus main equalizer. Kesimpulannya jujur saya suka sama headphone ini karena ini tuh lebih mirip headphone all-rounder dibandingkan headphone gaming.
Mungkin memang itulah tujuan Asus, sehingga ada embel-embel high res untuk headphone ini. Tapi di luar kekurangannya tadi, saya tetap suka sama headphone ini, karena saya bisa leluasa main game di gadget portable dengan headphone. Kalau sobat berharap headphone gaming yang menggelegar dan ngasih suara yang dahsyat saat diajak main game, lupakan headphone ini. Tapi kalau sobat pengen headphone yang cukup enak dipakai ngapain aja, ROG Strix Go 2.4 bisa sobat jadikan pilihan. Oke, segitu aja ulasan singkat. Nggak singkat-singkat amat ya. Klik tombol like kalau sobat suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.